Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Putri Nasyirah Madani dengan NIM C2401231091. Saya dari kelompok 2 Biologi Perikanan dengan asisten praktikum Karindu Nandini. Di sini saya akan menjelaskan tentang praktikum laboratorium materi reproduksi kedua. Bahasan utama pada praktikum reproduksi kedua adalah analisis fekunditas dan diameter telur. Fekunditas sendiri adalah jumlah telur masak sebelum dikeluarkan pada saat ikan menginjak, atau disebut juga dengan fekunditas mutlak. Sedangkan diameter telur adalah garis tengah atau ukuran panjang dari suatu telur dengan mikrometer yang berskala yang sudah di tera. Fekunditas dan diameter telur diamati berasal dari ikan yang mencapai tahap perkembangan yang sudah matang. Kenapa sih kita perlu mempelajari tentang fekunditas dan diameter telur pada ikan? Karena dari mempelajari fekunditas dan diameter telur pada ikan dapat mengetahui kesehatan dari ikan tersebut dan kematangan gonad pada ikan itu sendiri. Tetapi adapun faktor-faktor yang mempengaruhi fekunditas dan diameter telur yaitu ukuran tubuh, umur, dan kondisi lingkungan. Pada praktikum ini bertujuan untuk mengetahui jumlah telur ikan yang telah memasak dan mengetahui ukuran telur ikan untuk mengetahui perkembangan individu menjelang pemindahan dan menduga produktivitas dan potensi produk dari kelompok ikan. Adapun bahan-bahan dan alat yang kita gunakan dalam praktikum ini, contohnya adalah mikroskop, cawan Petri, alat bedah, gonad yang sudah dikeringkan, dan kaca preparat serta aquades. Adapun metode kerja yang dilakukan pada praktikum fekunditas dan diameter telur ini merupakan rangkaian kegiatan yang saling berurutan antara terdiri metode kerja langsung, metode kerja gravimetri, dan metode kerja volumetri serta metode kerja gabungan. Adapun langkah-langkah yang harus kita lakukan sebelum melakukan praktikum ini, yang pertama kita menyiapkan alat dan bahan yang sudah steril ataupun sudah bersih, dan kita memakai peralatan jas lab lengkap, serta kita harus membawa alat dan bahan yang kita perlukan untuk praktiknya ini. Di sini aku akan menjelaskan tentang prosedur apa saja yang kita lakukan pada saat praktikum. Yang pertama, kita tentunya menyiapkan alat dan bahan yang sudah saya sebutkan tadi ya. Yang pertama adalah siapkan gonad yang sudah dikeringkan dengan tisu, lalu cawan Petri dan kaca preparat. Lalu potong. Setelah gonad itu dikeringkan dengan tisu, potong menjadi 3 bagian dan siapkan kaca preparat itu juga 3 bagian. Lalu setelah dipotong gonad tersebut diburai dan ditaruh ke cawan Petri, lalu dimasukkan aquades dan diburai satu persatu antara anterior, middle, dan posteriornya. Lalu dilakukan dokumentasi setelah pemburaian sempurna. Lalu setelah melakukan dokumentasi, boleh siapkan kaca preparat yang sudah disiapkan, yaitu 3 buah masing-masing, pipet ke kaca preparatnya masing-masing dan tutup dengan kaca preparat. Lalu bisa nyalakan mikroskop yang akan digunakan, dan kita akan mengukur diameter telur pada ikan yang pada mikroskop yang sudah di tera. Pada pengamatan mikroskop, kita harus mengambil telur sebanyak 50 butir telur yang bulatnya dengan sempurna. Kita dihitung dari 0 mikromilimeter sampai panjang dari
telur tersebut, diameter dari telur tersebut. Kemudian setelah kita mendapatkan itu dan dicatat. Tetapi kalau misalkan kita mendapatkan telur yang bulat sempurna, itu boleh banget kita dokumentasikan untuk laporan kita. Analisis Microsoft ini dilakukan bergiliran antara anterior, posterior, dan middle itu sendiri masing-masing berjumlah 50 butir telur. Setelah dilakukan semua itu, kita boleh mencatatnya dan dilakukan pengumpulan seatnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.